sekalian. Nah, hari ini Ibu akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Usul Pulau Nusa. Cerita tersebut berasal dari Kalimantan Tengah. Nah, Ibu mau bertanya, adakah anak-anak Ibu yang pernah mendengarkan cerita tersebut? Oke, kalau belum, Ibu mau anak-anak Ibu semuanya mendengarkan cerita tersebut. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, hiduplah seorang Musa dengan istri dan adik iparnya. Dan mereka hidup dengan bercocok tanam. Dengan hasil ladang mereka, mereka pun bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, pada suatu hari, kekeringan sangat melanda kampung mereka. Mereka merasa tersiksa dengan kekeringan tersebut. Karena apa? Tentu saja semua tanaman mereka tandus dan mereka tidak mendapatkan hasil panen yang mereka inginkan. Dan mereka pun merasa rugi. Lalu Nusa berpikir bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kehidupannya. Nusa pun berpikir untuk mengajak adik iparnya untuk ke hutan supaya mereka mencari makanan untuk beberapa hari. Dan Nusa pun mengajak adik iparnya dengan berkata, "Dik, maukah kamu ke hutan menemani saya untuk mencari bahan makanan? Kita akan mencari apa, Kak, di sana? Tentu saja kita akan mencari yang bisa kita makan dan bisa kita kelola untuk menjadi makanan." Dan lalu mereka setuju untuk pergi ke hutan. Namun, di tengah perjalanan menuju ke hutan, mereka dihalangi oleh pohon yang besar karena tumbang. Lalu Nusa pun mencari akal bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan bahan makanan untuk dibawa pulang. Nusa pun berpikir dan mempunyai ide untuk adik iparnya supaya menebang pohon ini dan Nusa sendiri yang akan pergi ke hutan. Nusa pun berkata kepada iparnya, "Adik, kamu di sini saja. Kamu tebang pohon ini dan selesaikan pohon ini supaya kita nanti pulang tidak terhalang lagi." Lalu adik iparnya pun menjawab, "Baik, Kak." Lalu Nusa pun pergi sendirian ke hutan. Di hutan, Nusa pun mendapatkan sebuah telur yang sangat besar sekali. Dan dia pun tidak tahu itu telur apa. Namun dia terpikir untuk membawa telur itu supaya dimasak dan dimakan oleh mereka sekeluarga. Dan kebetulan juga hari sudah semakin gelap dan dia pun tidak ambil pusing untuk membawa telur tersebut ke rumah. Setelah itu dia menjumpai adiknya dan setelah itu si Nusa pun menjumpai adik iparnya untuk pulang ke rumah. Mereka pun pulang bersama-sama. Sesampainya di rumah, si Nusa
berkata kepada istrinya. Si Nusa pun memberikan telur itu kepada istrinya agar memasak telur tersebut. Lalu si istri pun berkata, "Apa ini Kakanda? Telur apa ini? Mengapa sangat besar sekali? Dan dari mana kalian mendapatkan ini?" "Iya Dinda," Nusa pun menjawab, "Ya istriku, kami mendapatkan telur ini dari hutan, tapi saya tidak tahu ini telur apa. Tapi lebih baik kamu memasak ini supaya kita makan dan menyantapnya." Lalu istri pun berkata, "Tidak Kakanda, kita tidak boleh memakan sesuatu yang tidak kita tak ketahui asal-usulnya." "Mengapa seperti itu?" ujar si Nusa. Istri pun menjawab, "Apabila ini telur yang tidak kita ketahui asal-usulnya, maka kita akan celaka. Jadi lebih baik kita mengembalikan ini ke hutan saja Kakanda." Lalu Nusa pun berkata, "Baiklah kalau kalian tidak mau makan ini, biar saya saja yang memasak dan menyantapnya ini." Lalu si Nusa pun berkata, "Pergi saja sana ke hutan kalian untuk mencari makanan kalian saja. Saya akan menyantap ini dan memasaknya sendiri." Lalu Nusa pun pergi ke dapur dan memasak telur tersebut. Setelah telur itu masak, si Nusa pun memakannya tanpa dia tidak memperdulikan apa perkataan istrinya. Setelah itu, setelah memakan telur tersebut, Nusa pun pergi untuk tidur. Keesokan harinya, Nusa merasa gatal dan merasa kepanasan. Aduh, mengapa kulit saya seperti ini? Semua panas, semua gatal. Saya sangat gatal. Tidak. Dia merasa sangat kepanasan dan dan sangat merasa gelisah karena saking gatal dan saking panasnya. Lalu dia memanggil istri dan adik iparnya dengan suara teriakan, "Istriku, adikku!" Lalu mereka pun menjumpai si Nusa. "Ada apa?" Lalu si Nusa berkata, "Saya tidak tahu mengapa ini terjadi, tapi saya merasa gatal dan saya juga merasa kepanasan. Saya tidak tahu ini seperti apa ini, merasa kepanasan. Saya tidak tahu ini mengapa terjadi." Lalu istrinya pun berkata, "Suamiku, bukankah saya sudah mengatakan semalam untuk tidak memakan telur itu karena kita tidak tahu asal-usul telur tersebut." Lalu si Nusa pun berkata, "Saya butuh air. Tolong sediakan banyak air. Saya merasa kepanasan, saya merasa gatal. Tolong bawa saya ke sungai." Lalu istrinya pun berkata kepada adiknya, "Dik, tolong panggilkan para warga ya, supaya kita membawa Nusa ke sungai." Lalu warga pun menjumpai si Nusa dan melihat kondisi Nusa yang sangat mengerikan dan mengenaskan. Lalu Nusa pun berkata, "Bapak-bapak sekalian, tolong saya ingin." Lalu Nusa pun berkata, "Tolong saya bapak-bapak, saya merasa kepanasan, saya ingin berenang ke sungai." Lalu Nusa pun dibawa ke sungai Kahayan. Sesampainya di sungai Kahayan, istri dan adik iparnya hanya menatap
Nusa dari kejauhan dengan tingkah yang aneh. Tidak lama kemudian, mereka pun melihat Nusa yang berubah menjadi naga yang sangat besar dan sangat menakutkan. Lalu Nusa pun, istriku, pulanglah kalian beserta warga, karena nanti malam akan datang badai dan ombak yang sangat besar. Lalu sang istri pun berkata, "Tidak Kakanda, tidak suamiku, aku tidak rela melihat kamu sendirian di sini." Lalu Nusa pun berkata, "Tidak, kamu tidak boleh di sini. Biarkan saya di sini. Tinggalkan saya. Kalian pulang saja," ujar si Nusa. Lalu mereka pun pergi beserta warga-warga yang membantu si Nusa mengangkat ke sungai Kahayan. Setelah itu, lalu malam pun tiba. Badai, hujan, petir, dan ombak pun berdatangan menghampiri si Nusa dan menghampiri warga tersebut. Mereka kewalahan dan Nusa pun terbawa air sungai Kahayan hingga ke muara sungai Kahayan. Keesokan harinya, sesampainya Nusa di muara sungai Kahayan, dia melihat langit dan lingkungan sekitarnya sangat berbeda. Dia melihat banyak ikan di sekitarnya. Dia pun merasa senang. Dia berkata, "Saya di mana? Mengapa banyak sekali ikan-ikan? Saya senang karena banyak ikan yang akan menjadi santapanku." Namun, tidak untuk ikan-ikan tersebut. Tentu saja. Karena apa? Karena kedatangan si Nusa telah membawa malapetaka untuk ikan-ikan yang ada di muara sungai Kahayan. Ikan-ikan semua sangat khawatir akan lingkungan mereka yang akan terancam oleh si Nusa. Lalu suatu ketika, Nusa pun melihat ada seekor ikan kecil yang merasa sedih dan dia merasa sendiri. Lalu Nusa pun menghampiri ikan tersebut dan bertanya, "Hai ikan kecil, mengapakah kamu? Mengapakah kamu menangis? Mengapakah kamu bersedih?" Lalu ikan tersebut menjawab, "Saya merasa takut, Tuan Naga. Saya takut dengan kehadiranmu. Dan dengan kehadiranmu juga ada musuhmu yang akan menghampirimu dan akan membunuh kami semua para ikan." Lalu Nusa pun menjawab, "Tenang saja, kalian tidak akan merasa khawatir. Kalian akan saya lindungi dan saya tidak akan memakan kalian. Tetapi di mana musuhku? Saya tidak melihat sama sekali musuh yang akan datang." "Iya Tuan, dia akan datang dengan tiba-tiba. Maka dari itu saya akan merasa ketakutan dan merasa sedih akan terjadi peperangan." "Oh, tentu saja tidak. Kalian semua akan merasa baik-baik saja, tenang saja." Lalu ikan itu pun meninggalkan si Nusa. Dan Nusa pun hanya menanti musuhnya, menanti dan menanti. Dan ternyata
itu hanyalah akal-akalan ikan-ikan tersebut. Ternyata ikan tersebut sudah mempunyai rencana yang bagus untuk mengusir si Nusa dan membunuh si Nusa. Suatu ketika juga, ketika sore hari, ikan-ikan pun berkumpul dan berkata, "Wahai teman, apakah yang akan kita lakukan untuk membunuh si Nusa dan mengusir dia dari permukiman kita? Tenang saja kalian, saya sudah mempunyai rencana. Saya akan mengaba-aba kalian, asal kalian semua mau mendengarkan saya." Lalu ikan-ikan pun menjawab, "Baik, kami akan menuruti perintahmu, ikan malumat." Lalu mereka pun mengatur strategi dengan lincah dan cepat. Lalu ikan tersebut pun menghampiri si Nusa. "Wahai Tuan Naga, kamu akan kedatangan musuhmu dan kami merasa takut. Di mana musuhku? Saya akan melawan dia dan menghabisi dia. Kalian tenang saja, kalian akan merasa baik-baik dan jangan merasa khawatir karena ada saya." "Baik Tuan Naga, tapi dia akan datang Tuan Naga. Sebentar lagi dia akan datang." Lalu si Nusa pun bersiap-siap dan sudah melihat kesana kemari hanya untuk melihat-lihat musuh yang akan datang. Dan para ikan pun bersembunyi dari kejauhan melihat tingkah ikan malumat untuk bertindak cepat bagaimana caranya memusnahkan si Nusa. Ternyata ikan tersebut mempunyai rencana. Dia akan membangunkan Tuan Naga supaya dia merasa kaget dan dia akan memakan ekornya sendiri. Dan ikan tersebut pun menjumpai Tuan Naga. Dengan suara teriakan dia untuk mengagetkan si Nusa dari tidurnya yang begitu nyenyak sekali. Lalu ikan itu pun berkata, Tuan Naga, musuhmu sudah datang. Tolong kami, tolong. Tuan Naga, bangun Tuan Naga." Lalu si Nusa pun merasa kaget dan terhentak menggigit ekornya sendiri tanpa dia merasa kehilangan ekornya. Setelah itu, setelah sadar, dia melihat kesana kemari. Ternyata tidak ada satupun musuh yang akan datang. Dan dia merasa bingung. Mengapa ada yang kurang dari tubuh saya? Lalu dia melihat ekor dan ternyata dia telah menggigit ekornya sendiri. Setelah itu, ikan pun beraksi untuk menjalankan rencananya mereka. Ikan malumat berkata kepada ikan-ikan banyak, "Wahai teman-temanku, mari semuanya. Mari kita serbu Tuan Naga. Gigit ekornya." Lalu Nusa pun kesana kemari untuk tidak digigit ekornya. Setelah itu dia pun merasa kesakitan karena ekornya sudah digigit oleh ikan-ikan tersebut dan mencabik-cabiknya. Lalu Nusa pun merasa kelelahan karena dia sudah merasa capek dan dia merasa kesakitan. Si Nusa pun pingsan dan akhirnya dia pun mati. Setelah mati, ternyata tubuhnya pun
digigiti ikan-ikan kecil dan tinggallah tulang, sehingga tulang tersebut ditumbuhi oleh pepohonan, dan pepohonan tersebut membentuklah suatu pulau yang bernama Pulau Nusa. Sekian dari cerita ibu. Nah, ibu mempunyai sebuah pesan moral tentang cerita ini, bahwasannya kita harus mendengarkan nasihat dari orang yang dekat dengan kita dan yang sayang kepada kita. Apabila kita tidak mau mendengarkannya, maka celakalah orang yang tidak mau mendengarkan perkataan temannya atau orang yang kita sayang. Sekian dan terima kasih.